Umat Tuhan terkasih, kembali kita diberi kesempatan untuk menikmati pemeliharaan Tuhan melalui ibadah saat ini. Mari kita bulatkan tekad dan kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, serta membuka hati agar diri kita sungguh-sungguh dibentuk menjadi pribadi dan umat yang hidup seturut dengan kehendak-Nya. Umat kami undang bangkit berdiri, kita menyanyikan pelengkap kidung jemaat 11, bait 1 dan 2. Inilah hari Minggu. Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara seluruh ciptaannya dengan setia. Anugerah dan damai Kristus ada pada saudara, Kini dan selamanya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup yang kita tempuh, tidak semua hal menyenangkan dan sesuai harapan. Kadang derita mendera, kesulitan menghimpit, beban begitu berat menekan, begitu banyak keluarga-keluarga yang harus bergumul dengan berbagai dinamika kehidupan. Tema perayaan iman kita kali ini adalah merendahkan diri. Tuhan memberkati. Seringkali dan tanpa kita sadari, kita menjadi pribadi yang kuat, mampu segalanya, serba bisa karena keakuan kita. Seolah-olah kita ini adalah ciptaan yang sempurna, tanpa cacat celah, sehingga kita tidak membutuhkan siapa-siapa. Segala apa yang kita punya, semua karena jerih lelah kita. Kita menjadi pongah dan tinggi hati. Pertanyaannya, adakah berkat Tuhan di hidup kita? Namun manakala badai hidup menerpa,
Manakala cobaan datang menghadang, masih bisakah kita pongah dan tinggi hati? Masih bisakah kita mengandalkan kekuatan kita? Merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah sikap yang dikehendaki Tuhan. Mampukah kita melakukan sikap itu di saat hidup serba nyaman, aman, di zona nyaman? Saudaraku, seperti tema kita minggu ini, merendahkan diri, Tuhan memberkati. Pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Umat menyanyikan Kidung Jemaat 405, bait 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Umat yang dikasihi Tuhan, pernahkah dalam kehidupan ini kita merenung seberapa besar berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita dan seberapa besar berkat itu telah kita bagikan? Tuhan menghendaki agar kita semua menjadi umat-Nya yang bermurah hati, tidak hanya suka dan mau menerima berkat, namun juga berbagi berkat. Sudahkah kehendak Tuhan yang itu kita lakukan dalam hidup kita? Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, di hadapan-Mu kami datang membawa pengakuan diri karena keegoisan kami. Hidup kami jauh dari kehendak-Mu. Dalam doa-doa kami kepadamu, kami hanya sering meminta Tuhan melakukan segala sesuatu yang kami mau. Namun kami lupa untuk bertanya apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kami sering hanya meminta untuk diberkati, namun enggan untuk berbagi berkat kepada sesama kami. Kami selalu mengharapkan kemurahan hati Tuhan, namun kami jarang bermurah hati kepada orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Menyanyikan Kidung Jemaat 467 bait pertama dan kedua. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paluku, ampunilah jikalau tutupku tak semena dan aku tolak orang berkesah. Pikir
berdiri. Dalam kasih dan kemurahannya, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunan bagi setiap orang berdosa yang bertobat. Inilah berita anugerah itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 11. Syukur kepada Allah atas kasih dan anugerahnya. Kita nyanyikan bersama-sama Janji yang Manis, pelengkap Bidung Semat 165, baitnya yang pertama. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, Aku penolongmu, yakinlah teguh. Silakan duduk kembali. Mari kita mohon pimpinan Tuhan agar Roh Kudus dapat menuntun kita untuk mengerti kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa pada pagi hari ini Kau telah hadir di tengah-tengah kami, dan kami siapkan hati kami sebagai tanah yang gembur. Biarlah Roh-Mu yang kudus menanamkan benih-benih ilahi, apa yang benar Tuhan, di dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus 6 ayat 1 sampai dengan ke-13. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu,
Dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang bisa menjawab, apakah Tuhan Yesus pernah gagal melakukan mukjizat? Nah, kalau kita mendengarkan dengan cermat tadi firman Tuhan, ternyata jawabannya adalah ya, Tuhan pernah. Dan kegagalan Tuhan Yesus itu disebabkan oleh ketidakpercayaan orang-orang yang hendak didoakan, yang hendak disembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kelemahan di mana manusia tidak bisa mengandalkan dirinya sepenuhnya, yaitu dalam relasi dengan orang lain. Bahkan Yesus pun tidak bisa melakukan mukjizat kalau orang yang merespon memang tidak mau merespon. Karena kehendak Allah Bapa adalah bahwa umatnya itu bersatu. Dan untuk menunjukkan hal itu, maka tidak terjadi suatu manifestasi kuasa Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata memang kelemahan kita itu bisa menjadi kendala. Yesus itu dari latar belakang orang yang biasa-biasa, tukang kayu, orang miskin, orang yang sudah dikenal oleh lingkungannya. Oleh karena itu, di Nazaret ya tidak begitu diterima, tidak begitu dipercaya. Tetapi Yesus bermitra dengan orang lain. Itu Yesus bermitra dengan para muridnya yang disebarkan kemana-mana. Dan mereka tidak menjadi orang yang ada di dalam tempat asal mereka, tapi mereka menjadi orang baru dan mereka memiliki keunikan masing-masing. Tapi satu pola yang sama yang Tuhan ajarkan adalah bahwa di dalam melakukan pelayanan, kesaksian, itu betul-betul mengandalkan Tuhan. Jangan merasa hebat karena mampu, karena pendidikan tinggi, karena dekat dengan Tuhan Yesus, atau karena mereka itu orang-orang yang memiliki pengalaman yang lebih atau kekayaan. Mereka bahkan hanya boleh membawa satu pakaian, hanya boleh tidak membawa istilahnya bekal yang banyak, dan justru itulah yang membuat mereka hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kasih makan, minum, tidak menjadi sombong, aku ini orang hebat, aku yang mau memberi. Seperti dulu zaman penjajahan, kita dianggap bangsa yang belum kenal Tuhan, dan itu semuanya kita harus menjadi orang yang lemah. Tidak demikian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata juga para muridnya itu dengan keadaan seperti itu, justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sama seperti kata Paulus, di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Lalu sesungguhnya yang membuat kita ini bisa berhasil itu kelemahan apa kekuatan, saudara? Apakah masalah? Apakah solusi terhadap masalah? Ternyata inti dari pesan pada firman Tuhan hari ini justru adalah kita mengandalkan Tuhan. Kita percaya firman Tuhan, dan kita melakukan kehendak Tuhan. Melakukan panggilan Tuhan. Jangan kita berani untuk menuntut sesuatu dari Tuhan kalau kita tidak melakukan panggilan Tuhan, kalau kita tidak merendahkan diri sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang melayani Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan. Saudara, masih ingat
hukum kasih mengajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu sebenarnya adalah isi dari seluruh Alkitab. Karena Allah tidak menghendaki agar siapapun dijadikan Tuhan selain Dia. Yang boleh menguasai hati dan angan-angan kita, itu hanyalah Tuhan. Apa yang lain itu ada di dalam subordinasi, artinya ada di dalam bagian dari kecintaan kita kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya, maka kita jangan ada orang lain termasuk diri sendiri yang menjadi pusat dari perhatian kita. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Itu sebabnya juga, maka panggilan kepada orang-orang yang disampaikan oleh para murid adalah untuk bertobat. Bertobat itu adalah berbalik dari pusat perhatian kepada diri sendiri kepada Allah. Itulah bertobat. Dan itulah yang membuat kita bisa hidup selaras dengan rencana Tuhan yang terbaik atas hidup kita. Setiap orang itu punya panggilan umum dan panggilan khusus. Panggilan umumnya untuk menyatakan akan kasih Allah, untuk menyatakan akan kerajaan Allah, untuk menyatakan tentang kehadiran Allah bersama-sama dengan kehidupan kita sebagai penyelamat dan Tuhan kita. Tetapi ada panggilan khusus dan ada waktu khusus. Ada orang yang bingung karena teman-teman saya itu sudah banyak yang mendahului. Banyak yang kemudian sakit dan banyak yang sudah tidak bisa diharapkan. Saudara, Tuhan menghendaki hanya Dia kok yang diandalkan. Masing-masing orang itu sudah punya waktunya sendiri. Kita sendirilah yang akhirnya akan mengandalkan Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan memakai kita di dalam waktu dan dalam cara Tuhan. Dan selalu ada cara. Bahkan ketika kita lockdown, kita tidak bisa kemana-mana. Kita masih punya HP dan masih punya listrik. Itu saja sudah luar biasa Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi saksinya. Bisa menjadi cara untuk menyemangati atau menolong orang lain. Bisa juga untuk kita mengembangkan diri, belajar. Bisa juga kita untuk berusaha, untuk kesejahteraan kita. Setiap masalah pun bisa menjadi kekuatan kita. Sebaliknya, setiap kekuatan kita hanya bisa dipakai kalau kita memang mau memakainya. Hanya bisa berarti dan menjadikan buah kalau kita mau menggunakannya. Tapi kita tidak bisa menggunakannya kalau kita memaksa dengan cara kita masing-masing. Mari saudara-saudara, di tengah-tengah segala keterbatasan kita, saya tahu, saudara tentu ada banyak hal yang ada di sekitar. Tapi Tuhan tetap sama. Dialah Immanuel. Percaya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan, kami bawa semua kehidupan kami, keluarga kami, dan sahabat-sahabat kami, pergumulan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan segala rancangan-rancangan kami bawa kepadamu Tuhan, dengan keyakinan bahwa Engkau berkuasa atas segala sesuatu dan Engkau menjadikan segala sesuatu baik pada waktunya. Saat ini kami bersehati bersama-sama dengan seluruh warga Kota Salatiga dan bahkan Jawa Tengah dan Indonesia, bahkan dunia Tuhan, berdoa agar situasi ini dapat segera diatasi dengan pemulihan kesehatan dan keadaan bangsa kami, termasuk juga sisi sosial, politik, dan ekonomi. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mencurahkan kasih karunia, khususnya untuk penanggulangan COVID-19 maupun COVID yang lain sampai ke Delta Tuhan. Ada di dalam genggaman kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan
kami mampu untuk mengatasi baik dengan vaksin, dengan pengobatan, dan segala terapi dan tindakan-tindakan protokol kesehatan yang lain. Menyerahkan juga Tuhan pemerintah kami dan seluruh pemimpin kami agar kami dapat hidup seturut dengan apa yang sudah Engkau rancang untuk kami. Bapak Surgawi, kami mohon pimpinan-Mu untuk para pemimpin kami, para majelis gereja, penatua, diakan, pendeta. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pelayan-Mu, komisi, untuk para petugas atau koordinator wilayah, pengurus wilayah, dan juga untuk para pelayan ibadah Tuhan, termasuk multimedia, tenaga gereja, setiap pelayan-pelayan-Mu di lingkup klasis, sinode maupun PKGS, serta pelayan-pelayan yang lebih luas, pelayanan-pelayanan di lembaga pendidikan, pelayan-pelayan-Mu di lembaga kesehatan, dan dalam segala lembaga sosial kemasyarakatan. Kami mohon Tuhan, Kau yang menolong kami dan menolong mereka. Juga Tuhan, pemerintah kami, dalam segala arasnya, Tuhan tolong para tenaga medis yang bergerak di depan Tuhan dalam situasi yang tidak mudah ini, Tuhan berikan pertolongan. Demikian pula setiap kebijakan pemerintah mulai saat ini, Tuhan, Kau berikan hikmat-hikmat yang bertambah-tambah, Tuhan, sehingga tepat sasaran di dalam setiap hal untuk memulihkan kondisi kami semua. Berdoa secara khusus Tuhan untuk saudara kami yang sakit, dan berdoa untuk saudara dan anak kami Dana. Mohon Tuhan Kau berikan kesembuhan, tolong pertolongan Tuhan untuk dia. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua saudara kami yang terkena COVID-19 ataupun COVID yang lain. Biarlah mereka juga cepat sembuh Tuhan, cepat pulih. Juga yang berbaring di rumah karena kondisinya yang lemah, karena sakit dan karena usia lanjut, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan terjadi. Biarlah kami dalam hati kami mengenal mereka masing-masing. Engkau sembuhkan mereka dan berikan sukacita. Percaya Tuhan bahwa Engkau menolong dalam setiap situasi. Demikian pula Tuhan untuk para umat-Mu di seluruh dunia yang menghadapi kesusahan karena ekonomi, karena situasi penyakit pandemi, bencana alam, dan segala permasalahan lain. Tuhan, Kau tolong juga. Bahkan ancaman dan teror Tuhan ada di dalam kendali-Mu. Perang juga Tuhan ada dalam kendali-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan, memulihkan. Dengar Tuhan doa kami yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami sembahkan, kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena kami percaya bahwa hanya Engkau Tuhan adalah penguasa, pemilik, Bapa dan Guru kami. Engkaulah yang memberikan segala hikmat, kebenaran dan kehidupan kepada kami. Ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang terbaik. Tetapi kedegilan dan kesombongan kami Tuhan, yang membutakan pikiran dan hati kami, sehingga kami bersikukuh dengan cara kami, dengan jalan kami. Tuhan, Engkau tahu segala isi hati kami. Engkau tahu Tuhan segala hidup kami. Luruskanlah jalan kami. Kuatkanlah kami Tuhan untuk menjadi pengikut-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita menyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna, tangan kanan di dada kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Siapakah kami Tuhan kalau kami boleh menyebutmu sebagai Bapa? Itu menunjukkan bahwa Engkau mengasihi kami dan mengangkat kami Tuhan. Dari hamba-hamba yang tidak berguna, orang-orang menjadi orang-orang yang terbuka oleh rencanamu. Apa yang Engkau sediakan yang baik untuk hidup kami Tuhan. Untuk kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau telah menyingkapkan dan terus menyingkapkan lagi. Karena itu Tuhan, pimpinlah hidup kami supaya sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Secara khusus Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah sampai dengan selesai ke dalam tangan kasih-Mu. Roh-Mu yang kudus yang memberkati, yang sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan, yang memberkati supaya kami boleh bersukacita dan boleh menghidupi segala tuntunan Roh-Mu di dalam langkah-langkah hidup kami. Menyerahkan untuk setiap anggota jemaat Tuhan yang beban berat, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang berbeban di dalam keluarganya Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Yang sedang ada permasalahan khusus Tuhan, Engkau campur tangan. Yang menghadapi situasi krisis, baik ekonomi maupun kesehatan Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang memberikan pertolongan sesuai dengan rencana-Mu yang baik. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu, para penatua, diaken, pendeta, para pengurus di wilayah, para pengurus persekutuan-persekutuan kategorial dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, dewasa muda, dewasa dan adiuswa. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan di dalam tenaga gereja, seluruh pelayan-pelayan-Mu dalam pelayanan ibadah, dalam pelayanan khusus, termasuk juga Tuhan untuk proses perekaman, taping, dan pelayanan-pelayanan yang lain. Kami juga menyerahkan untuk para mahasiswa yang sedang praktek bersama-sama di sini Tuhan, Kau juga memberkati dalam setiap pelayanan, dan mereka pun boleh beroleh pembelajaran yang baik. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, untuk para pelayan-Mu yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan yang lebih luas, baik di lingkungan Okumene atau Kristiani, di lingkungan PKGS, di lingkungan klasis, di lingkungan sinode, di lingkungan PGI wilayah atau PGI dan sebagainya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau-lah Allah kami yang hidup, yang memberikan semua baik pada waktunya, dan semua utusan-Mu Tuhan Engkau perlengkapi dengan segala yang diperlukan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang boleh Engkau utus ke seluruh dunia, yang berbeban berat Tuhan Engkau tolong, yang menghadapi kesulitan juga Tuhan Engkau berikan jalan ya Bapa, yang dalam aniaya atau dalam teror juga Tuhan Engkau lindungi dan Engkau berikan pertolongan Bapa. Kami juga menyerahkan untuk gereja-Mu di berbagai tempat yang menghadapi situasi sulit, baik karena perpecahan, karena kelaparan, karena kemiskinan, karena bencana alam, serta karena wabah penyakit, bahkan pandemi. Engkau Allah kami yang hidup, yang memberkati dan memberi pertolongan sesuai dengan rencana-Mu yang terbaik. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu di tenaga medis, khususnya di masa pandemi Tuhan Kau berikan perlindungan. Kami menyerahkan pemerintah dari pusat sampai pelosok, termasuk setiap aparat Tuhan yang menjalankan sistem pemerintahan dan menjaga keamanan dan kesehatan kami semua Tuhan Kau juga sertai, memberikan damai sejahtera, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga segala yang diputuskan adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Kau juga memberikan pertolongan bagi negeri kami Tuhan, dari Bapak Presiden sampai dengan semua pihak
bisa menjalankan rencana yang terbaik untuk bangsa kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga ingat bahwa masih ada anak cucu kami yang sedang belajar, kiranya juga Engkau memberkati dalam studi mereka walaupun secara daring. Engkau juga menjaga supaya mereka tetap bersemangat dan tetap bisa bertumbuh di dalam pengetahuan dan di dalam pembelajaran mereka. Engkau juga memberkati untuk setiap yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh, yang mencari pasangan hidup. Tuhan, Engkau juga berkati. Kami menyerahkan juga untuk semua yang bekerja dan mengalami kesulitan, Engkau juga campur tangan di dalam setiap pekerjaan, bahkan usaha mereka. Bapa di sorga, kami juga banyak sekali yang kami hendak pinta kepadamu, tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah kami yang hidup, yang memberkati dengan damai sejahtera, yang memberkati dengan penuh kuasa, dan yang menolong dan hadir di tengah-tengah semua orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena itu Bapa, kami menyatakan pengakuan dan doa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sendiri juga ajarkan kepada kami. Kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas cinta kasih dan pengorbanan Allah dalam hidup kita melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat akan sabda Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Persembahan dapat dikumpulkan melalui ketua wilayah masing-masing. Kita akan haturkan persembahan sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 367 bait pertama dan kedua, Padamu Tuhan dan Allahku.
dimuji dan ragaku hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan apa isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur bila di kesempatan minggu pagi yang indah ini, Engkau memberi kesempatan pada kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan mingguan lainnya. Kami sadar Tuhan, tidak pernah bisa sepadan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian, kami percaya Engkau akan menerimanya, sehingga persembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh bisa menjadi sarana kehidupan pelayanan kami umat-Mu di GKJ Karangalit. Demikian Bapa, ucapan syukur kami, dan bila dalam kami mengumpulkan persembahan terselip dosa, kami mohon ampun. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita kembali kepada tugas pelayanan kita di tengah-tengah dunia, sambil memberitakan kepada dunia bahwa Allah mencintai dunia dan seisinya. Kristus mencintai saudara dan memanggil saudara untuk mengabarkan dan membagikan karya keselamatan Allah bagi dunia. Pandanglah salib Kristus, Kami akan memandang salib-Nya. pandanglah cinta kasih-Nya, Kami akan mewartakan cinta kasih dan karya perdamaian-Nya kepada dunia. arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Kami siap sedia menjadi saksinya, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akan bersama-sama tutup dengan menyanyikan Kidung Jemaat 410 bait yang pertama dan ketiga, Tenanglah Kini Hatiku.
kuasa